Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Zahra Ramadan dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Di video ini, saya akan menemukan aplikasi tugas akhir saya yang berjudul penerapan metode Gaussian Similarity dan Latent Semantic Indexing pada Web-based Question and Answering System. Latar belakang yang mendasari saya untuk mengangkat judul penelitian ini yaitu saat ini Fakultas Ilmu Komputer ini memiliki 7 laboratorium. Salah satunya laboratorium rekayasa perangkat lunak, jaringan komputer, informatika industri, dan sebagainya untuk melaksanakan kegiatan praktikum. Dalam pelaksanaan kegiatan praktikum, ada beberapa informasi yang dibutuhkan oleh praktikan. Namun, kadangkala mahasiswa itu kesulitan dalam menemukan informasi tersebut. Informasi yang dibutuhkan contohnya jadwal praktikum, ruangan, administrasi, dan sebagainya. Informasi tersebut biasanya disampaikan melalui majalah dinding, sosial media, dan website resmi laboratorium. Namun, ada beberapa informasi yang tidak tersedia. Mahasiswa atau praktikan yang tidak menemukan informasi tersebut itu akan bertanya secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung contohnya, praktikan akan datang secara langsung ke laboratorium untuk menanyakan pertanyaan yang ingin diajukan. Sedangkan secara tidak langsung itu bisa kita lihat pada gambar 1, hasil screenshot pertanyaan melalui sosial media. Praktikan yang bertanya secara tidak langsung ini tidak hanya 1-2 orang saja. Maka kinerja pengelola laboratorium itu kewalahan dan lama merespon pertanyaan dari mahasiswa atau praktikan tersebut. Berdasarkan latar belakang tadi, rumusan masalah yang saya angkat di sini yaitu bagaimana cara memberikan informasi terkait laboratorium tipe ini kepada praktikan yang secara akurat. Batasan masalah yang saya angkat, yang pertama, informasi yang digunakan adalah informasi terkait laboratorium tipe umum. Yang kedua, kalimat inputan dan output menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang ketiga, sistem klasifikasi pada pengujian confusion matrix menggunakan klasifikasi binary. Yang keempat, pengukuran akurasi algoritma pada pengujian confusion matrix itu menggunakan perhitungan akurasi. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dari itu tujuan penelitian ini yaitu bagaimana membuat sistem tanya jawab yang dapat memberikan informasi terkait laboratorium tipe umum yang menerapkan metode NLP, Natural Language Processing, yang kedua menerapkan LSI, Latent Semantic Indexing, dan yang ketiga menerapkan metode Gaussian Similarity. Nah, untuk video demo aplikasinya, di sini terdapat 2 halaman, halaman admin dan halaman user. Halaman admin di sini berguna untuk mengelola data pertanyaan yang nantinya akan dikelola oleh pengelola laboratorium. Nah, yang kedua halaman user, di sini terdapat box chat yang gunanya untuk menampilkan interaksi atau hasil percakapan antara sistem dan user. Kemudian di sini terdapat text field untuk menginputkan pertanyaan dari praktikan. Ketika saya ketik satu kata, maka akan tampil button send untuk mengirimkan pertanyaan tersebut. Selanjutnya di sini ada text processing kata kunci yang berguna untuk menampilkan hasil text processing dari pertanyaan yang diajukan. Di sini yang kedua text processing dokumen untuk menampilkan hasil text processing dari data-data pertanyaan. Yang ketiga TF-IDF. Di sini nilai TF-IDF, LSI dan Gaussian Similarity masih kosong karena akan tampil ketika kita sudah menginputkan pertanyaan. Baik, saya contohkan. Di sini saya bertanya kapan final dan sistem merespon tanggal belum ditentukan. Bisa kita lihat di halaman admin itu untuk pertanyaan kapan final praktikum itu responnya adalah tanggal belum ditentukan. Nah, di sini sistem sudah memberikan respon yang sesuai dengan yang ada di database. Bisa kita lihat
Untuk hasil teks processing-nya seperti ini. Untuk tes processing dokumennya seperti ini, dan untuk nilai TF-IDF-nya itu ditampilkan dalam bentuk tabel. Untuk LSI ini akan menampilkan matriks UK, yang kedua matriks SK, yang ketiga matriks PK, dan yang terakhir itu hasil quotient similarity-nya. Nilai dari nilai similarity yang ditampilkan di sini itu hasil dari pengurutan berdasarkan nilai tertinggi dan nilai tertinggi ke nilai yang terendah. Yang mana 0,98 sekian ini itu ID dokumennya 54, yang mana ID dokumen 54 itu adalah kapan final praktikum. Nah, di sini saya contohkan lagi. Maaf. Di sini respon yang dihasilkan adalah silakan menghubungi Infotima untuk pembelian modul baru. Contohkan lagi. Berapa harga modul dan sistem respon 55.000. Nah, respon-respon yang dihasilkan dari sistem ini itu sesuai dengan data yang ada dalam database. Nah, saya contohkan jika saya menginputkan pertanyaan yang tidak sesuai atau yang tidak ada di dalam database, maka sistem akan merespon, maaf, data pertanyaan belum tersedia, silakan bertanya lagi. Nah, jadi sekian dari demo aplikasi tugas akhir saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.